Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan kondisi teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dan tentunya masih semangat juga untuk terus mengikuti pembelajaran dari rumah selama kondisi darurat COVID-19 ini. Oke, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sih cara menentukan titik pojok atau titik ekstrim. Dan sekarang saya punya satu kasus soal cerita di mana seorang pedagang menjual dua jenis es jus durian dan jus avokat sebanyak 200 bungkus yang dimuat dalam satu buah termos es. Lalu, harga es jus durian adalah Rp10.000 dan jus avokat adalah Rp5.000. Kemudian, modal pedagang tersebut Rp1.200.000. Jika laba jus durian adalah Rp1.100 dan jus avokat Rp1.000, supaya laba maksimum, banyaknya es jus yang harus dijual masing-masing adalah, nah itu dia teman-teman. Di bab 2 ini mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ada sebuah kasus soal yang kalian dituntut harus bisa menyelesaikannya dengan menggunakan program linear tersebut. Oke, teman-teman, apa yang kalian dapatkan dari soal tersebut? Ya, betul. Pedagang tersebut menjual dua jenis jus, ya, yaitu jus durian dan jus avokat, ya, yang dimuat paling banyak di dalam termos itu 200 bungkus. Jadi kita diharuskan untuk membuatkan model matematika dari soal ceritanya, ya. Oke, ada dua jenis jus. Pertama, jus durian. Kita umpamakan X. Lalu ada jus avokat. Kita ini umpamakan dengan ini umpamakan dengan Y, ya. Lalu dalam soal ada lagi tertera kapasitas, ya, karena di situ tercantum paling banyak memuat 200 bungkus. Maka di sini kita tulis kapasitas, ya, 200 bungkus katanya. Lalu harga es jus durian, di sini harga berarti teman-teman. Harganya untuk jus durian adalah 10.000 dan untuk jus avokat adalah 5.000. Dengan modal, di sini modalnya adalah Rp1.200.000. Nah, teman-teman, ini dia tabel yang kita buat dari sebuah soal cerita tersebut. Di sini barisnya masih kosong, ya, karena dalam soal tidak dicantumkan banyaknya penjualan es jus durian dan jus avokat, ya, hanya keseluruhan saja. Maka kita umpamakan di sini X dan Y. Dan harganya untuk jus durian maka 10.000 X dan untuk jus avokat adalah 5.000 Y. Dari tabel ini kita buatkan pertidaksamaannya. Maka kita peroleh untuk pertidaksamaan yang pertama nih, X plus Y kurang dari sama dengan 200. Kenapa kurang dari? Karena dalam soal itu disebutkan paling banyak memuat, paling banyak. Berarti yang terbanyaknya adalah 200, ya. Kalau paling sedikit, nah berarti simbol pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Oke, paham ya? Lalu untuk yang pertidaksamaan kedua, kita cantumkan nih untuk harga, ya. 10.000 X ditambah 5.000 Y kurang dari sama dengan Rp1.200.000. Karena modalnya
hanya 1.200.000 gitu ya. Oleh karena itu pertidaksamaannya simbolnya kurang dari sama dengan. Oke. Untuk yang pertidaksamaan kedua ini kita lebih baik sederhanakan supaya angkanya tidak terlalu besar ya. Jadi mengandung 0,3 kita coret nih. Nah, oke. Dan semuanya kita bagi dengan 5. Ini 2x ditambah y kurang dari sama dengan 1200 dibagi 5 yaitu 240. Oke, teman-teman, kalau sudah seperti ini kita dapatkan dua buah pertidaksamaan nih, kita lanjutkan dengan cara seperti di video sebelumnya, yaitu melukis daerah himpunan penyelesaian dan menentukan di mana sih daerah himpunan penyelesaiannya itu dari dua buah pertidaksamaan ini ya. Saya hapus dulu ya teman-teman. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama ya, kita bikin titik bantunya. Seperti biasa kita buatkan 3 kolom dan 2 baris di mana ada X dan Y dan ada X 0 dan Y juga 0. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama nih kita perhatikan dengan baik. Jika X yang 0, kita tutup X-nya, maka diperoleh Y-nya adalah 200. Lalu jika Y yang 0, kita tutup nih yang Y ya. Y-nya adalah Y-nya 0, maka diperoleh X-nya 200. Sudah kita dapat nih 2 titik dari pertidaksamaan yang pertama. Oke, untuk pertidaksamaan yang kedua, 2x tambah y kurang dari sama dengan 240. Kita bantu dengan tabel ya. Ada 3 kolom dan 2 baris, ada x, y seperti ini, teman-teman. Jika x-nya 0, nah kita tutup nih 2x nya kita tutup karena 2 kali 0 kan 0 ya. Diperoleh y kurang dari sama dengan 240, maka nilai y-nya adalah 240. Selanjutnya untuk yang y sama dengan 0, nah kita tutup yang y, 2x kurang dari sama dengan 240, maka nilai x-nya adalah 240 dibagi 2 yaitu 120. Nah teman-teman, sudah kita dapatkan titik bantu, lalu kita letakkan ataupun gambar ke dalam koordinat kartesius. Nah, gambarnya saya selalu tekankan kepada teman-teman agar menggunakan penggaris supaya rapih dan skalanya pun harus benar-benar sama antara sumbu X dengan sumbu Y ya. Saya misalkan skalanya pakai 100. Nah, sini 200. Untuk sumbu Y juga misalkan 10 cm itu saya wakili dengan 100 ya. Lalu untuk pertidaksamaan yang pertama titiknya adalah 0,200. 0,200 berarti di sini teman-teman. Lalu titik yang kedua adalah 200,0, maka titiknya di sini ya. Kita tarik garis nih untuk pertidaksamaan yang pertama. Nah, ini pertidaksamaan pertama. Udah dapat ya, 1. Terus untuk pertidaksamaan yang kedua 0,240. Misal, ini kurang panjang sebentar. Nah, ini sumbu Y-nya di sini ya. Misal titik 240 itu di sini. Ya, 0,240. Lalu ada 120,0. Misal 120-nya di sini ya. Lebih sedikit dari 100. Oke, kita tarik garis. Ini misalkan pertidaksamaan yang kedua. Nah, kita tentukan nih untuk arsirannya. Untuk pertidaksamaan yang pertama tadi, simbol pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka arsirannya ke kiri bawah. Nah, ini dia teman-teman. Dan pertidaksamaan kedua pun simbolnya sama, kurang dari sama dengan, maka arsirannya juga ke kiri bawah. Lalu untuk batas X dan Y-nya selalu lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 juga. Setelah terlihat daerah yang kesemuanya dibatasi oleh 4 buah garis dan yang kesemuanya juga kena arsiran, yaitu yang ini, daerah himpunan penyelesaian. Terlihat juga titik-titik yang membatasi DHP itu adalah ini dia titiknya ya. Ada juga titik perpotongan ini dan juga ini. Kita namakan deh misalkan A, B, C, D.
Ini dia teman-teman, titik A-nya kita peroleh 0,0, titik B-nya 120,0, titik C-nya belum kita cari, titik D-nya adalah 0,200. Itu dia teman-teman. Dan teman-teman, untuk mencari titik C, berapa sih titik perpotongan dari pertidaksamaan 1 dan 2? Oke, kita cari ya. Tadi pertidaksamaannya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Lalu ada berapa tadi? 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 240 ya. Ini kita pakai metode eliminasi karena di sini kita akan hilangkan Y berhubung koefisiennya sudah sama. Dan di sini tandanya sudah sama juga, yaitu positif, maka operasinya kita kurangkan ya. X dikurangi 2X yaitu negatif X. Lalu 200 dikurangi 240 yaitu negatif 40. Maka nilai X kita dapatkan negatif 40 dibagi negatif 1 yaitu 40. Sudah kita dapatkan nilai X-nya, terserah teman-teman mau substitusikan ke pertidaksamaan 1 ataupun 2 ya. Misalkan saya mau substitusikan ataupun mengganti pertidaksamaan 1 ini si nilai X-nya dengan 40, maka diperoleh, saya tulis lagi deh, X plus Y kurang dari sama dengan 200. X-nya kita ganti ini dengan 40 ditambah Y kurang dari sama dengan 200, maka didapat nilai Y-nya adalah 200 dikurangi dengan 40. Pindah ruas ya teman-teman. Lalu kita peroleh nilai Y-nya adalah 160. Jadi titik C ini adalah 40,160. Itu dia teman-teman, titik pojok ataupun titik ekstrim yang membatasi daerah himpunan penyelesaiannya ada 4 buah. Ini dia, saya namai dengan A, B, C, D ya teman-teman. Saya hapus dulu nih, gak apa-apa ya saya hapus. Lalu dalam soal yang ditanyakan adalah berapa sih banyaknya jus yang harus dijual supaya keuntungan ataupun labanya itu maksimum. Ada satu keterangan lagi di dalam soal tersebut, jika laba jus durian. Nah, mengenai laba kita namakan dengan fungsi Z. Bentar, saya hapus dulu deh ininya ya. Saya namakan dengan fungsi Z. Fungsi Z-nya adalah 1100X ya untuk jus durian, dan untuk jus avokat yaitu 1000Y. Jadi teman-teman tinggal substitusikan saja nilai ataupun titik A, B, C, D ke dalam fungsi Z ini ya. Untuk yang A nih 1100 dikali 0 ditambah Y-nya ganti oleh 0, 1000 dikali 0 sama dengan 0. Seperti itu ya teman-teman. Terus untuk titik B-nya, X-nya kita ganti oleh 120. 1100 dikali 120 ditambah 1000 dikali 0 menghasilkan 132.000 ya. Lalu untuk yang C nih, 1100 dikali 40 ditambah 1000 dikali 160, betul, menghasilkan ini 44.000 ditambah dengan 160.000 berarti 204.000. Lalu untuk yang terakhir titik D, 1100 dikali dengan X-nya kita ganti dengan 0 ditambah 1000 dikali 200, maka diperoleh 200.000 rupiah. Setelah di sini kalian bisa melihat adakah laba yang paling besar dan yang paling kecil ya. Oke, betul. Untuk laba yang paling kecil adalah ini dia 0, dan laba yang terbesar adalah ini 204.000 rupiah. Jadi teman-teman, dengan laba maksimum yang diinginkan laba maksimum itu harus menjual jus durian sebanyak 40 bungkus ya, dan jus avokat sebanyak 160 bungkus supaya labanya itu maksimum. Itu dia teman-teman, satu contoh kasus mengenai program linear. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan jika teman-teman memang belum dirasa, aduh aku belum paham nih
tadi gimana ya kok ininya, aku dapetnya dari mana sih gitu misalkan. Teman-teman boleh ulang lagi videonya, simak dengan perlahan, jangan buru-buru ya. Simak dengan perlahan aja. Mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan demi penjelasan yang saya sudah ucapkan tadi dari awal video ini sampai dengan akhir ya. Kalaupun memang masih ada yang belum dimengerti juga, teman-teman boleh WhatsApp ke nomor saya. Oke? Terima kasih. Sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.